Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nisha Putri dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat alamiah penyakit dan manifestasi klinik. Penyakit pada dasarnya terjadi melalui proses yang berkembang melalui suatu seri pentahapan yang terangkai dalam simpul-simpul perjalanan penyakit yang sinambung. Menurut Fletcher, riwayat alamiah penyakit merupakan proses perkembangan suatu penyakit tanpa adanya intervensi manusia dengan sengaja. Riwayat alamiah penyakit merupakan perkembangan penyakit mulai dari sehat, sakit, sampai akhir perjalanan penyakit. Riwayat alamiah penyakit memiliki beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu masa prepatogenesa atau tahap peka di mana terjadi interaksi antara host, agen, dan environment. Selanjutnya yaitu masa inkubasi. Pada masa inkubasi merupakan tahap pragejala di mana telah terjadi infeksi namun belum menimbulkan gejala. Selanjutnya yaitu masa penyakit dini, yaitu tahap di mana munculnya gejala penyakit. Selanjutnya yaitu masa penyakit lanjut, yaitu tahap saat akibat dari penyakit mulai terasa. Selanjutnya yaitu masa akhir penyakit, di mana tahap yang menentukan akhir dari penyakit tersebut. Apakah penderita tersebut sembuh, karir, kronik, cacat, atau mati. Bagaimana organisme masuk ke dalam tubuh dan berinteraksi serta berkembang biak disebut dengan pola penyebaran penyakit. Terdapat dua pola penyebaran penyakit, yaitu yang pertama portal of entry, yaitu pintu masuknya agen ke dalam host, seperti oral, kulit, nafas, dan kemih. Yang kedua ada portal of exit, yaitu pintu keluarnya agen dari host. Contohnya seperti nafas, anal, darah, dan cairan tubuh. Riwayat alamiah penyakit memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu untuk mendiagnosa keberadaan penyakit. Yang kedua untuk menentukan strategi tindakan pengendalian dan pencegahan penyakit. Yang ketiga yaitu untuk memperpanjang hidup. Dan yang keempat adalah untuk memperbaiki status kesehatan si pengidap penyakit. Oke, selanjutnya yaitu manifestasi klinik. Manifestasi klinik merupakan dampak atau hasil proses yang ditimbulkan dari perkembangan suatu penyakit di dalam tubuh individu, mulai dari gejala klinik yang tak tampak sampai pada keadaan yang berat, disertai komplikasi dan berakhir dengan cacat atau meninggal dunia. Pada saat manifestasi klinik ada yang namanya infeksi terselubung, yaitu keadaan di mana suatu penyakit yang tidak menampakkan diri secara jelas dan nyata dalam bentuk gejala klinik yang jelas, sehingga tidak dapat didiagnosis tanpa melalui cara tertentu. Nah, beberapa kelompok unsur penyebab dari infeksi. Yang pertama itu ada kelompok arthropoda, yang kedua ada kelompok cacing, yang ketiga ada kelompok protozoa, yang keempat ada kelompok fungus atau jamur, yang kelima ada kelompok bakteri, yang keenam ada kelompok virus, dan yang terakhir ada kelompok rickettsia. Oke, selanjutnya yaitu proses penularan suatu penyakit. Nah, sumber penularan dari suatu penyakit tersebut bisa terjadi karena beberapa sumber. Yang pertama yaitu penderita, yang kedua ada dari pembawa kuman, yang ketiga adalah dari binatang sakit, dan yang keempat bisa berasal dari tumbuhan atau benda. Lalu cara penularan. Cara penularan penyakit tersebut bisa terjadi karena beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara kontak langsung, cara yang kedua yaitu melalui udara, cara yang ketiga yaitu melalui makanan dan minuman, dan yang terakhir melalui vektor. Dalam proses penularan suatu penyakit, terdapat beberapa keadaan pejamu. Yang pertama yaitu keadaan umum, yang kedua itu kekebalan, yang ketiga yaitu status gizi, dan yang keempat keturunan. Selanjutnya yaitu cara keluar dari sumber dan cara masuk ke pejamu. Yang pertama bisa melalui mukosa atau kulit, yang kedua bisa melalui saluran pencernaan, yang ketiga bisa melalui saluran pernapasan, yang keempat melalui saluran urogenital,
5 bisa melalui gigitan, suntikan atau luka, dan yang terakhir bisa melalui plasenta. Sumber penularan atau reservoir adalah organisme hidup atau barang mati, seperti tanah, air, dan lain-lain, di mana unsur penyebab penyakit menular dapat hidup secara normal dan berkembang biak. Kategori utama manusia dalam kedudukannya sebagai reservoir yang pertama yaitu reservoir yang umumnya selalu muncul sebagai penderita, seperti cacar, campak, dan TBC. Selanjutnya yaitu reservoir yang dapat sebagai penderita namun bisa juga sebagai karier, seperti dipteria, korela, dan tifus. Dan yang terakhir, reservoir yang umumnya selalu bersifat penderita, akan tetapi tidak dapat menularkan langsung penyakitnya ke pejamu potensial lainnya, seperti malaria dan filariasis. Oke, itulah penjelasan singkat tentang riwayat alamiah penyakit dan manifestasi klinik. Semoga berguna untuk kita ke depannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.